Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa au'ada man khalafahu bi ghadabihi wa 'adzabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-temanku semuanya, insyaallah kita lanjutkan hari ini kuliah online kita, pembacaan kitab Al-Ghayah wat Taqrib. Sebelumnya kita mulai dulu bersama dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baik, hari ini kita masuk ke Kitabus Shalah ya. Dibuka bersama-sama kitabnya, kita simak bersama-sama, kita baca kemudian kita terjemahkan. Kitabus Shalah. As-shalatul mafrudatu khamsun. Salat yang diwajibkan itu ada 5. Az-zuhru. Pertama adalah zuhur, wa awwalu waqtiha zawalus syamsi, dan awal waktunya adalah zawalus syams, yakni ketika matahari tergelincir gitu ya. Jadi ada istilah istiwa. Istiwa itu adalah ketika matahari berada tepat di atas benda sehingga benda itu tidak ada bayangannya gitu ya. Maka itu adalah waktu yang belum masuk waktu zuhur, bahkan masuk kepada waktu yang terlarang barangkali untuk melaksanakan sholat. Namun ada waktu di mana kemudian matahari sedikit bergeser, kemudian panjang benda itu, benda itu kemudian mempunyai sedikit bayangan gitu ya. Maka itu dinamakan dengan zawal, dan itu adalah waktu daripada masuknya waktu zuhur. Wa awwalu waqtiha zawalus syamsi. Awal waktu zuhur adalah zawalus syams, wa akhiruhu idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu. Dan akhir daripada waktu zuhur adalah ketika panjang bayangan itu setara dengan benda aslinya gitu ya. Panjang bayangan benda maksud saya. Panjang bayangan benda, shara dhillu kulli syai'in mithlahu, seperti benda aslinya. Dan ini terjadi kapan? Setelah dhilluz zawal, ya, ba'da zilliz zawal. Setelah panjang benda itu setelah zawal maksud saya. Kemudian wal asru, kemudian masuk waktu asar. Asar itu kapan? Wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mislaini wa fil jawazi ila ghurubis syams. Kemudian masuk waktu asar. Asar itu adalah awal waktunya adalah az-ziyadatu ala dhillil misl, ketika benda, bayangan benda itu mempunyai lebih, ketika bayangan benda itu lebih sedikit daripada dhillul misl. Dhillul misl itu adalah ketika bayangan akhir dari waktu zuhur gitu ya. Akhir waktu zuhur itu kan ketika bayangan benda dengan bendanya sama. Nah, ketika bayangan bendanya sudah sedikit lebih panjang dari benda aslinya, maka ini masuk kepada awal daripada waktu asar ya. Wa akhiru fil ikhtiyar, dan yang dipilih oleh para ulama terkait waktu akhir daripada sholat asar adalah ila dhillil mithlaini, ketika panjang bayangan suatu benda itu 2 kali lipat dari benda aslinya. Wa fil jawazi ila ghurubis syams, dan diperbolehkan sholat sampai menjelang matahari ghurub, terbenam gitu ya. Ini waktu yang makruhah sebenarnya, yang dibenci waktunya. Selanjutnya wal maghribu. Maghrib waktunya kapan? Wa waqtuha wahidun, waktunya cuma 1. Wa huwa ghurubus syams, ketika matahari mulai tenggelam. Wa bi miqdari ma yu'adzinu, dan durasinya adalah sepanjang ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul aurata wa yuqimus sholata wa yusolli 5 raka'atin. Durasi sholat maghrib itu adalah mulai dari ghurubus syams, mulai dari matahari terbenam ya. Kemudian sepanjang orang melaksanakan adzan, mengumandangkan adzan, kemudian sepanjang orang menutup auratnya, kemudian mendirikan sholat 3 rakaat, wa yusolli 5 raka'atin. Kemudian ditambah dengan durasi orang sholat 5 rakaat. Berarti kira-kira berapa lama itu? Mulai dari ghurub, tenggelam matahari, kemudian sampai ke adzan, durasi adzan barangkali adzan itu 3 menit gitu ya, atau 2 menit.
3 menit lah maksimal. 3 menit adzan, kemudian orang menutup aurat. Menutup aurat itu barangkali ya 5 menit sampai 5 menit. Atau bahkan lebih cepat dari 5 menit. 3 menit, berarti sudah 6 menit. 6 menit tambah 3 menit. Udah 9 menit. Kemudian wa yasturul aurat wa yuqimus shalah. Kemudian melaksanakan sholat maghribnya sendiri 3 rakaat. 3 rakaat barangkali ya 10 menit. Tidak sampai 7 menit. 7 tambah 6 tadi. 7 tambah 9 sudah berapa? 16 menit. Wa yusolli khamsa raka'atin, wa yusolli khamsa raka'at, 5 rakaat. 5 rakaat itu barangkali ya 15 menit ya atau 10 menit. Ya 10 menit. Kalau 10 menit ditambah dengan 17 menit berarti 27 menit. Ya kira-kira 30 menit. Ya, 30 menit itu perkiraan durasi sholat maghrib. Tapi bisa saja kalau di zaman sekarang peredaran matahari dan lain sebagainya itu bisa menjadi patokan juga dalam hal ini, maka bisa lebih panjang sampai 40 menit barangkali. Wal isya'u wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmaru. Dan isya itu adalah awal waktunya adalah idza ghaba syafaq, ketika syafaq ufuk itu sudah yang merah itu sudah ghaba, sudah tidak ada, sudah hilang gitu ya. Yang merah-merah itu di langit itu sudah hilang, berarti tinggal apa? Tinggal gelapnya. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thulutsil lail, dan yang paling dipilih oleh para ulama untuk akhir daripada waktu sholat isya adalah thulutsil lail. Thulutsil lail itu adalah thulutsul lail itu ya sepertiga malam gitu ya. Wa fil jawazi ila tulu'il fajr atsani, dan diperbolehkan juga, masih boleh juga sebenarnya sampai kepada sebelum fajar yang kedua, fajar sodik gitu ya. Fajar itu ada 2, fajar kadhib sama fajar sodik. Di tengah malam itu, di penghujung daripada malam ada 2 fajar. Fajar yang kadhib yang pertama kali muncul itu biasanya cuma sebentar. Ya, sekedar lurus begitu, kemudian hilang lagi cahayanya, baru kemudian ya mungkin 15 menit setelahnya atau 20 menit setelahnya akan muncul fajar yang kedua, namanya fajar sodik. Nah, di fajar sodik inilah akhir daripada sebelum fajar sodik inilah akhir daripada waktu sholat isya, atau di sini dikatakan fajrus tsani. Wa subhu subuh awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani. Ya, ketika tulu fajar tsani atau fajar sodik ini itu masuk waktu subuh. Wa akhiru fil ikhtiyari, dan yang dipilih banyak oleh para ulama akhir waktunya adalah ilal isfar. Isfar itu ketika sudah mulai langit-langit menguning. Wa fil jawazi ila tulu'i syams, dan masih boleh melaksanakan sholat subuh itu dengan makruh ya, dengan keadaan kondisi makruh, melaksanakan sholatnya ketika matahari tulu', ketika mau muncul, bukan pas munculnya, lagi mau muncul itu tulu' syams, itu baru masih diperbolehkan, tapi dalam keadaan makruh. Barangkali yang bangun kesiangan sudah bangun kesiangan mendapatkan langit sudah cerah, itu belum tentu subuh sudah habis. Karena kenapa? Bisa jadi matahari belum muncul. Nah, kalau matahari sudah muncul itu akhir daripada waktu sholat subuh. Lanjut. Faslun. Wa syaraitu wujubis sholati thalathatu asya'a, dan syarat wajibnya sholat ya. Syarat wajibnya sholat, yang maksud daripada syarat wajib ini adalah orang-orang yang siapa saja ya, golongan-golongan yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Ini adalah salah satu asya. Pertama adalah al-islamu, orang yang Islam, wal bulughu wal aqlu, yang diwajibkan itu adalah yang muslim, yang balik, yang akil. Ya, wa huwa haddut taklif, yang dikenakan pembebanan gitu ya. Haddut taklif itu adalah yang dikenakan batasan, yang dikenakan pembebanan untuk melaksanakan yang namanya sholat fardu ya. Syarat wajib sholat. Jadi kalau sudah Islam, sudah balik, berakal, itu wajib melaksanakan yang namanya sholat fardu ini. Ada yang muslim, ada yang balik, tapi akalnya tidak sehat, orang gila misalnya, maka nggak wajib dia sholat. Termasuk orang yang dalam keadaan sakitnya adalah sakit lumpuh, kalau akalnya masih sehat, akalnya masih mampu bekerja dengan baik, maka diperingatkan kepada dia sholat, misalkan sholat duhur, diperingatkan kepada sholat maghrib, masuk sholat isya, seperti itu, maka wajib baginya melaksanakan sholat tersebut, sekalipun dalam keadaan dia hanya bisa memberikan isyarat atau dengan berimajinasi, itu tetap wajib baginya sepanjang dia balik, muslim, dan berakal, itu ya.
Wa sholawatul masnunatu khamsun, dan salat sunnah itu ada 5 gitu ya. Al-aidani, 2 salat Id, wal kusufani, dan 2 salat kusuf gitu ya, gerhana, wal istisqa. Wa sunanut tabi'atu lil faraidi sab'ata asyara raka'atan, dan ada salat sunnah yang mengikuti salat fardu atau kita namakan salat rawatib itu ya. Itu ada sab'ata asyara, ada 17 rakaat. Raka'ata al-fajr gitu ya, ada 2 rakaat fajar yaitu sebelum subuh. Wa arba'un qabla adz-dzuhri, 4 rakaat sebelum duhur, salat rawatibnya 4 rakaat sebelum duhur, 2 plus 2 atau 4 langsung. Wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah salat duhur. Ya, ini salat ba'diyah atau qabliyahnya atau salat rawatibnya itu ya. Kemudian wa arba'un qabla al-asri, 4 sebelum asar. Wa raka'atani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah salat maghrib. Jadi enggak ada salat rawatib sebelum maghrib, itu enggak ada. Tapi bukan berarti enggak ada salat sunnah. Salat sunnah boleh saja, entah salat tahiyatul masjid atau salat atau salat mutlak, itu diperbolehkan. Wa arba'un qabla al-asri wa raka'atani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah salat maghrib. Wa thalathun ba'dal isya'i, 3 rakaat setelah isya, itu sebagai penutup ya. Yutiru bi wahidatin minhuna, dan diniatkan salah satu di akhirnya itu sebagai witir, penutup dari salat isya tersebut, salat malam tersebut. Wa thalathu nawafila muakkadat, dan 3 salat nawafil yang muakkad, yang ditekankan kesunahannya, yaitu salatul laili, salat malam, salat tahajud itu, wa salatud duha, dan salat duha, wa salatut tarawih, dan salat tarawih. Jadi salat tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah ya, sunnah yang sangat ditekankan, derajat kesunahannya muakkadahnya itu setara dengan salat tahajud dan juga salat duha. Faslun, lanjut. Wa syara'itus sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya', dan syarat salat sebelum kita masuk kepada salat itu ada 5 perkara. Taharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi, harus bersih seluruh badan itu dari hadas dan najis. Wasatrul aurati, dan harus menutup aurat, bilibasin tahirin, dengan pakaian yang juga suci. Wal wuqufu ala makanin tahirin, juga harus berdiam di tempat yang suci. Wal ilmi bidukhulil waqti. Nah, ini syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat sebelum syarat sah salat yang harus dipenuhi sebelum masuk waktu salat apa? Termasuk diantaranya wal ilmu bidukhulil waqti. Mengetahui gitu ya, mengetahui masuknya waktu sholat. Wastiqbalul kiblah, dan menghadap kepada kiblat. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini, boleh kita meninggalkan kiblat, meninggalkan menghadap kiblat itu dalam 2 perkara. Fi syiddatil khaufi, dalam keadaan takut ya, yang sangat mencekam misalkan. Wa fin nafilati, dan di salat nafilah, salat sunnah. Wa fin nafilati fi safari ala rahilah. Jadi fi syiddatil khauf, dalam keadaan takut yang sangat mencekam. Dalam keadaan takut yang sangat mencekam, boleh seorang itu sholat dengan tidak menghadap kepada kiblat, boleh. Misalkan dalam keadaan gempa atau dikejar-kejar tsunami atau diincar sama musuh, boleh dia berlari terbirit-birit barangkali, kemudian tidak menghadap kiblat, juga tidak masalah. Atau ada ancaman dari musuh misalkan, dengan tidak menghadap kiblat sehingga kita berhati-hati dari arah datangnya musuh, kita menghadap ke arah musuh yang jelas-jelas bukan arah kiblat, itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, fin nafilati fis safari 'ala rahilah. Tidak menghadap kiblat juga diperbolehkan ketika melaksanakan sholat sunnah gitu ya. Ketika melaksanakan sholat sunnah di saat safar gitu ya. Sholat sunnahnya kapan? Ketika dilakukan saat safar di atas kendaraan. Nah, kalau dalam sholat fardu nggak boleh sebenarnya, harus menghadap kiblat, tidak boleh di atas kendaraan dengan posisi sempurna. Ya, ini yang sering kita salah pahami. Memang hadisnya ada di mana Rasulullah memang sholat di atas kendaraan, tapi sholat itu dilakukan oleh Rasulullah dengan menghadap dengan di atas kendaraan, tidak menghadap kiblat, itu untuk sholat yang
nafilah. Untuk sholat yang fardu, Rasulullah turun dari kendaraannya lalu menghadap kiblat dengan posisi rukun sholat yang sempurna. Lalu bagaimana sekarang kalau kita berada di kereta, berada di pesawat begitu ya? Nah, ini bagaimana yang seperti ini? Yang seperti ini maka kita pilihannya pertama adalah kita tahu nih kita sedang dalam keadaan safar, maka sebelum safar sudah dikosor saja sholatnya atau dijamak gitu ya. Dijamak sholatnya atau dikosor dalam keadaan yang sempurna, menghadap kiblat dengan rukun yang sempurna, bisa menghadap kepada kiblat sehingga tidak perlu kita sholat di atas kendaraan. Karena untuk sholat fardu tidak boleh sholat di atas kendaraan dan tidak menghadap kiblat. Yang kedua ada istilah sholat lihurmatil waqti. Seandainya memang tidak dalam keadaan safar yang jauh atau dalam keadaan safar yang jauh memakan 5 waktu sholat sekaligus, kan nggak mungkin mengkosor juga di atasnya gitu barangkali, maka ada yang namanya sholat lihurmatil waqti, yang mana sholat ini adalah sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita sholat pada waktunya ya, dengan keadaan yang kita miliki, tidak berwudu, tidak menghadap kiblat dan di atas kendaraan, maka silahkan lakukan itu gitu ya. Tapi nanti begitu sampai di tempat kita bisa melakukan sholat dengan sempurna, kita ulangi sholat itu dengan niat i'adatan lillahi ta'ala, bukan adaan lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini jadi yang jelas kebolehan tidak menghadap kiblat saat sholat itu hanya boleh terjadi untuk sholat sunnah ketika safar dan di atas kendaraan. Untuk sholat fardu tetap tidak diperbolehkan. Maka pilihannya dua, kalau memang safarnya sangat jauh maka kita kosor atau kita jamak. Atau kalau perjalanannya tidak sampai kepada batas safar yang diperbolehkan mengkosor sholat, atau misalkan perjalanannya sangat jauh sehingga memakan 5 waktu sholat sekaligus, atau 3 waktu atau 4 waktu sholat sekaligus, maka dalam hal ini kita melaksanakan sholat yang namanya as-sholatu lihurmatil waqti, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, begitu ya. Taib, ini barangkali untuk pertemuan kita pada hari ini. Ya, selanjutnya insya Allah nanti dalam pertemuan perkuliahan kita selanjutnya kita lanjut ke fasal wa arkanus sholah. Usikum menafsi bitaqwallah wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.